perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tes EPPS. Yang pertama yaitu sejarah tes EPPS. Tes EPPS atau Edward Personal Preference Schedule yaitu tes psikologi yang merupakan perkembangan dari teori psikogenetik needs dan didesain untuk menunjukkan pentingnya needs dan motif seseorang. Dalam sejarahnya, tes EPPS pernah mengalami revisi sebanyak 2 kali. Revisi pertama yaitu tes EPPS mengalami perubahan pada sistem scoring dan penambahan bibliografi dari 9 menjadi 82 sumber referensi. Revisi kedua, tes EPPS mengalami revisi pada bagian golongan heteroseksuality, di mana menurut Bonfiglio, tes ini hanya bisa digunakan untuk kaum normal dan tidak untuk LGBT. Tes EPPS merupakan tes kepribadian dalam menyelesaikan tugas dengan aspek menerima, mempengaruhi, serta menimbang dan memutuskan hingga memperlakukannya terhadap tugas dan hubungan personal. Dalam tes ini, tidak ada jawaban yang benar dan jawaban yang salah, namun hanya merupakan tes yang mengetahui tipe-tipe motivasi, kebutuhan, dan kesukaan pribadi. Tahukah kalian, kegunaan dari tes EPPS ini adalah untuk mengukur dan mengetahui needs yang dimiliki oleh seseorang. Needs tersebut diklasifikasikan ke dalam 15 golongan yang dibuat oleh Edwards berdasarkan teori need yang disusun oleh Murray. 1. Achievement, yaitu kebutuhan akan sukses atau mencapai sesuatu. 2. Difference, yaitu kebutuhan mengikuti dan melakukan ekspektasi tertentu. 3. Order, kebutuhan menjadi teratur atau terorganisasi. 4. Exhibition, yaitu kebutuhan menjadi pusat perhatian. 5. Autonomy, yaitu kebutuhan menjadi independen. 6. Affiliation, yaitu keinginan untuk berteman dan kecenderungan loyal. 7. Intraception, yaitu kebutuhan menganalisa diri sendiri dan orang lain. 8. Succurrence, yaitu kebutuhan dibantu orang lain. 9. Dominance, yaitu kebutuhan untuk menjadi pemimpin. 10. Abasement, yaitu kecenderungan merasa bersalah dan butuh berkompromi. 11. Nurturance, yaitu kebutuhan menunjukkan kasih sayang dan dukungan. 12. Change, yaitu kebutuhan berubah. 13. Endurance, yaitu kebutuhan untuk menyelesaikan sesuatu. 14. Heteroseksuality, yaitu kebutuhan bersosialisasi atau bergaul dengan lawan jenis dan mendapat afeksi dari mereka. 15. Aggression, yaitu kebutuhan agresi tinggi, baik verbal maupun secara fisik, sehingga bertentangan dengan orang lain. Penggunaan tes EPPS lebih banyak digunakan untuk keperluan penentuan karir dan minat bakat, sehingga penggunaannya lebih banyak digunakan di dunia pendidikan. Dalam dunia kerja, tes EPPS ini dipergunakan untuk mengetahui karakter masing-masing karyawan ataupun calon karyawan, sehingga perusahaan dapat menempatkannya pada bidang yang tepat dengan kelebihan dan kemampuannya yang dapat dioptimalkan. Tes EPPS biasanya diperuntukkan bagi individu dewasa dan individu sekolah menengah ke atas. Edward membuat EPPS dengan menyertakan norma sebagai standarisasi kebutuhan individu. Norma EPPS dibuat dengan memperhatikan kelompok sampel orang dewasa laki-laki dan perempuan di Amerika. Pelaksanaan dan pemeriksaan tes EPPS lebih baik ditangani oleh tenaga ahli psikologi atau profesional yang terlatih dalam administrasi dan interpretasi tes psikologis. Akan tetapi, mahasiswa yang menempuh pendidikan sarjana psikologi juga bisa melaksanakan tes EPPS dengan bimbingan dan arahan dari ahli psikologi.
Kemudian, untuk pemeriksaan hasil tes EPPS atau scoring juga bisa dilakukan oleh mahasiswa yang masih menempuh pendidikan psikologi atau orang yang memiliki pengetahuan psikologi. Kemudian, untuk laporan pemeriksaan hasil atau interpretasi hasil tes EPPS tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa yang masih menempuh pendidikan psikologi. Hal ini dapat dilakukan oleh orang yang minimal telah menyelesaikan studi pendidikan psikologi atau sarjana psikologi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.